Alhamdulillahi qawil sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsutu fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya, alhamdulillah Allah ringankan kedua langkah kaki kita. Allah ringankan kedua ayunan tangan kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala bentuk amalan-amalan yang kita lakukan pada hari Jumat ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap langkah kaki kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini senantiasa dijadikan catatan amal ibadah, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan dan kita sanjungkan kepada manusia yang mulia, yang dibesarkan oleh yang maha mulia, manusia yang agung yang dibesarkan oleh yang maha agung, dan manusia yang terpuji yang dibesarkan oleh yang maha terpuji, yaitu baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam penghormatan ini agar Allah sampaikan pula kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta para pengikut-pengikutnya yang insya Allah kita semua termasuk berada di dalamnya, yang senantiasa istiqomah menjalankan perintahnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kelak kita berada dalam naungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada siang hari yang berbahagia ini dan di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya buat diri khatib pribadi, marilah sama-sama senantiasa kita meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjaga diri kita dari sanksi-sanksi hukum Allah dengan cara melaksanakan segala bentuk apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan seluruhnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keimanan yang ada di dalam hati kita, ketakwaan yang ada di dalam hati kita senantiasa membawa kita kebahagiaan dunia, terlebih-lebih kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu begitu cepat berlalu. Hari demi hari sudah kita lewati. Bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun sudah silih berganti. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa bulan Rabiul Awal, di mana bulan
dilahirkan bagi benda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam yang dikarang oleh Imam besar Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, diterangkan bahwa ketika pada malam tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tepatnya tahun gajah, manusia mulia kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dilahirkan ke muka bumi. Ketika ibunda Rasulullah Siti Aminah ditinggal di rumah sendirian, Abdul Muthalib kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Ka'bah sedang munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu proses kelahiran cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Aminah ditinggal sendirian, merasa sedih hatinya, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengutus empat wanita cantik, wanita mulia untuk mendampingi dan menemani proses persalinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tiang rumah kamarnya terbelah dan keluar satu wanita yang mulia, wanita yang cantik dan jelita. Semerbak harum keluar dari tubuh wanita tersebut, wangi-wangian surga keluar dari tubuh wanita tersebut. Dan wanita itu berkata, "Wahai Aminah, engkau adalah wanita yang paling beruntung di dunia. Engkau dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang ibu, di mana anakmu nanti kelak menjadi nabi penutup para nabi, menjadi kekasih Allah. Sesungguhnya wahai Aminah, aku adalah istri daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Aku adalah Siti Hawa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendampingimu dan menemanimu dalam proses persalinanmu." Kemudian Siti Hawa duduk di samping kanan Siti Aminah. Keluar lagi wanita yang kedua dan berkata yang sama, "Wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia penutup para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahui wahai Aminah, aku adalah Sarah, istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendampingimu, untuk menemanimu dalam proses kelahiranmu." Kemudian Siti Sarah duduk di samping kiri Siti Aminah. Keluar lagi wanita yang cantik dan jelita, wanita yang mulia, wanita keluar, wanita yang ketiga keluar, "Wahai Aminah, perkenalkan, namaku adalah Asyah binti Mujahim, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani dalam proses persalinanmu." Kemudian Asyah binti Mujahid duduk di belakang Siti Aminah. Wanita yang terakhir, wanita yang keempat keluar, cantik luar biasa, wanita yang mulia keluar, semerbak harum-haruman wangi-wangian dari surga keluar dari wanita tersebut. Dan wanita tersebut pun berkata, "Wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan manusia yang mulia, manusia kekasih Allah. Ketahuilah Aminah, aku adalah Siti Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa alaihi salam, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemanimu untuk proses persalinan baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu pada malam tanggal 12 Rabiul Awal, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, beritahukan kepada Ridwan
untuk membuka pintu-pintu surga, dan beritahukan kepada malaikat-malaikat untuk menutup seluruh pintu-pintu neraka, dan perintahkan kepada seluruh bidadari-bidadari surga dan para malaikat yang ada di arsy untuk turun ke bumi, karena sebentar lagi kekasihku akan dilahirkan. Dibantu oleh 4 wanita mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tahun Gajah, dan seluruh bintang-bintang bercahaya bersinar, dan seluruh malaikat menyambut riang gembira. Burung-burung bernyanyi, malaikat berseri, karena sang Nabi akan datang sebentar lagi. Di bulan Rabiul Awal ini adalah salah satu bulan di mana baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Manusia yang mulia, manusia yang sempurna akhlaknya, menjadi suri tauladan buat kita semua. Oleh sebab itu kita disunahkan untuk banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang kita baca menjadi asbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat buat kita. Syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Syafaat di dunia akan Allah kasih keberkahan hidup, dan syafaat di akhirat Allah akan kasih ampunan karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan memberikan syafaat buat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk salat dan membayar zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, Allah tidak melaksanakan salat dan Allah tidak pernah melaksanakan zakat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah, wa atimul hajan wa umratan lillah, Allah pun tidak melaksanakannya. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, Allah pun tidak melaksanakannya. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman, memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikatlah yang terlebih dahulu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian sebagai salam penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menurunkan rahmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurunkan ampunan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuat dosa, selama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menurunkan rahmat berupa air hujan sebagai rezeki buat kita. Wa anzalallahi ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah menurunkan air hujan sebagai rahmat buat kita untuk tumbuh-tumbuhan agar subur, agar tumbuh dengan subur sebagai rezeki buat kita. Dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat.
di mana umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca sholawat, malaikat memohonkan ampun kepada kita yang sedang membaca sholawat tersebut. Dan kita disunahkan untuk baca bersolawat dengan cara melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah cara Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada bulan Rabiul Awal pula disunahkan untuk banyak-banyak bersedekah. Bersedekah di bulan Rabiul Awal pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersedekah untuk dibacakan Maulid Rasul, dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka mereka akan menjadi temanku di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan keberkahan turunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas kadar keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak menyebut namanya, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Almaru ma'a man mahabbah. Nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah nanti akan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta sama ulama, cinta para kiai, cinta para habaib, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, para habaib, para ulama, para kiai. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan, Rasulullah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan syafaatnya buat kita, dan kita diakui umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita di yaumil kiamat kelak akan berada di dalam tahta liwa'i Sayyidina Muhammad dan bendera barisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah